dengan kami ada Torik, Zila, Elbas, dan Mail. Maksudnya Ilma. Halo Lur, ketemu lagi dengan kelompok kami, kelompok 6. Kali ini kelompok kami akan menerangkan poin dari nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 43 dan ayat 44 yang akan diterangkan oleh Mbak Zila. Silahkan. Sebelum kita masuk pembahasan, mari kita simak dulu Quran surat An-Nahl ayat 43 dan 44 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Setelah kita menyimak Quran surat An-Nahl ayat 43 dan ayat 44, nah sekarang adalah waktunya kita membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 dan ayat 44. Nilai pendidikan yang pertama adalah menganjurkan kepada kita untuk menanyakan apa yang belum kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Hal ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, keduanya berhubungan dalam konteks pengarahan kepada orang-orang kafir yang suka menentang dan mendustakan agama, supaya mereka bertanya kepada orang-orang yang mendahulunya, yaitu ahli kitab. Nilai pendidikan yang kedua adalah menganjurkan kepada kita untuk selalu menyebarkan ilmu yang kita miliki kepada orang yang belum tahu. Hal itu juga berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya, atau anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Hadis lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmunya atau tidak mau menyebarkan ilmunya. Dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahul jima bilijamin min narin yaumal qiyamati. Barang siapa ditanya suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka kelak mulutnya akan dikekang atau dibungkam dengan api neraka di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berarti hal itu menjelaskan bahwa pentingnya menyebarkan suatu ilmu dan sangat tidak diperbolehkannya jika kita menyembunyikan ilmu kita. Nilai pendidikan yang ketiga adalah hendaknya seorang pendidik menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang lugas ketika sedang mengajar. Kenapa harus dengan bahasa yang jelas? Karena dikatakan seorang pendidik yang berhasil itu ketika pendidik itu mampu menyampaikan ilmunya dan si peserta didik mampu menangkap kemudian mengamalkannya. Memasuki pembahasan yang keempat,
tentang nilai pendidikan, yaitu seorang pendidik harus menguasai bahan ajar. Dijelaskan juga dalam Quran surat An-Najm ayat 6 bahwasanya seorang pendidik harus memiliki akal yang cerdas. Akal yang cerdas dalam menguasai bahan ajar, cara menyampaikan materi agar peserta didik mampu menerimanya dan mampu memahami. Kemudian juga akal yang cerdas dalam menemukan solusi ketika terjadi berbagai masalah dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir, yaitu pendidik sebagai ahli pikir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidik sebagai ahli pikir? Pendidik sebagai ahli pikir yaitu seorang pendidik atau guru yang selalu mengingat Allah dan sebagai seseorang yang berilmu. Karena hal itu, ia dapat mencari persamaan dari bahan ajar yang sudah ia kuasai dalam buku-buku umum dengan buku-buku yang lain, buku-buku keagamaan dan juga dari kitab atau dari Al-Quran untuk diajarkan kepada peserta didik. Dan ada pun yang kedua, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quranul Karim surat Al-Luqman ayat 13 yang akan dijelaskan oleh Mbak Ilma. Silahkan Mbak Ilma. Subjek pendidikan dalam perspektif Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'zuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Yang memiliki arti, Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar." Al-Quran memuat segala hal untuk mengatur hidup kita, termasuk masalah pendidikan. Dalam pendidikan tentunya ada yang namanya subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemampuan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi. Sementara itu, pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai martabat manusia. Nilai yang terkandung dalam surat Al-Luqman yaitu bagaimana seharusnya menjadi seorang pendidik dalam berikan pengajaran kepada anak-anaknya. Kita harus memulai dengan kelembutan, kebaikan, dan lain-lain. Ini adalah salah satu metode yang digunakan Luqman sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Luqman ayat 13. Dan ada pun yang ketiga, yakni penjelasan mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kahfi ayat 60 yang akan dijelaskan oleh Mbah Torek. Silahkan Mbah Torek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Hai orang yang alim, hai Nabi Khidir, bolehkah diriku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku atas ilmu yang Allah berikan kepadamu sebagai petunjuk diriku nanti." Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat Al-Kahfi ayat 66 bahwasanya metode pendidikan itu sangat banyak sekali. Seperti halnya yang dicontohkan Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan beliau menamakan metode pendidikannya dengan nama tabi' atau ittabi', yakni ikut atau mengikuti orang alim yang ahli dalam bidangnya. Dan ada pun yang keempat, nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Najm ayat 5 dan ayat 6
yang akan diterangkan oleh Mbah Torik. Silakan Mbah Torik. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Yang diajarkan kepadanya yang amat kuat dan memiliki akal yang cerdas, serta malaikat Jibril tersebut menampakkan dirinya yang benar-benar dirinya malaikat. Dan ada pun nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat tersebut, yakni yang pertama, syadidul quwa, hendaknya seorang guru memiliki sehat jasmani dan rohani. Guna apa? Guna menunjang dirinya untuk menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Dan ada pun yang kedua, yaitu dzu mirratin. Seorang guru harus cerdas, tidak hanya cerdas di otak, akan tetapi harus cerdas dalam situasi dan kondisi. Bisa membaca pikiran anak didiknya. Apabila anak didiknya mengalami psikolog yang down, seorang guru dituntut untuk mengetahui dan mendekatinya serta dapat menyelesaikannya. Dan yang kedua, yakni fastawa, istawa. Seorang guru hendaknya menampakkan dirinya, menampakkan jati dirinya yang sesuai dengan guru. Seorang guru tidak boleh sombong. Seorang guru tidak boleh sombong atas ilmu yang dimilikinya, karena akan dicontoh oleh peserta didiknya. Sampai kapan kau buktikan tresno tulus yo mung kanggo aku. Sampai mati kan ku pastikan marah komong kowe sing tak tresnani takane mati. Saya ingkang ing wengi gawe ayane ati tambang betul rasa kangen ring sliramu tresnaku. Sampai mati kan ku pastikan marah komong kowe sing tak tresnani takane mati. Sampai kapan kau buktikan tresno tulus yo mung kanggo aku. Sampai mati kan ku pastikan marah komong. Adapun kesimpulan dari nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim tadi lur, yang pertama, seorang guru harus memiliki sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang terhadap murid-muridnya, tidak boleh pandang bulu. Yang kedua, seorang guru harus sehat jasmani dan rohani. Guna apa lur? Guna mempermudah penyampaian ilmunya. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh
peserta didiknya dengan cara seorang guru harus belajar dulu sebelum menyampaikan ilmunya. Kemudian yang keempat, seorang guru juga harus selalu ingat kepada Allah dan mendoakan peserta didiknya agar kelak menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, birrul walidain. Yang terakhir lur, ada sedikit lagu. Ojo pelit terhadap ilmu, ojo pelit-pelit nularke ilmu, mengko mundak buntet ilmumu. Ya lur, itu terakhir dari kelompok kami, sebuah lagu. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi Karena penjelasan dari kelompok kami, semoga apa yang telah kami sampaikan melalui video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.